Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan terus tetap semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Tetap menjaga kesehatan, ya, ikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah yang sudah saya sebutkan dari sebelumnya, yaitu dengan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan terus menjaga jarak, ya, serta dengan kondisi cuaca yang seperti ini yang tidak stabil, jaga terus kesehatan, ya, pola hidup yang sehat, dan makan makanan yang bergizi, serta jangan lupa minum vitamin. Oke adik-adik, hari ini kita akan bahas mengenai kepemimpinan, ya, bagaimana gaya kepemimpinan dalam organisasi, serta motivasi-motivasi yang diberikan seorang pemimpin dalam berorganisasi. Nah, dalam mengelola organisasi bukanlah hal yang mudah ya, dalam memimpin, dalam mengatur suatu organisasi itu, karena kita juga harus membutuhkan banyak elemen-elemen dalam pelaksanaannya. Ya, namun demikian, ternyata banyak organisasi yang dapat bertahan dan berkembang, ya. Bisa kita lihat contoh-contohnya seperti Coca-Cola yang sudah lama, ya, yang terus bertahan, yang merupakan perusahaan kelas dunia, ya. Dia terus berkembang dan tetap terus bertahan. Kalau di Indonesia sih seperti perusahaan-perusahaan Pokok Sampurna yang sampai saat ini mencapai sudah 4 generasi, ya. Aspek-aspek yang melingkupi organisasi atau perusahaan itu terdiri dari banyak faktor, yaitu faktor eksternal, ya, di dalamnya juga antara lainnya seperti kebijakan pemerintah, iklim, serta investasi dalamnya, dan politik dan sebagainya yang sifatnya eksternal. Nah, di antara begitu banyak, ya, elemen-elemen dalam organisasi, ya, ada satu elemen yang dapat menyatukan seluruh aspek untuk bersinergi mencapai suatu tujuan organisasi, yaitu elemen seorang pemimpin. Nah, pemimpin, ya, di sini memiliki peranan penting dalam mencapai visi dan misi yang telah diterapkan oleh organisasi tersebut, di mana pemimpin itu menjadi tokoh, ya, yang menentukan orang-orang yang tepat untuk organisasi guna membantu mencapai visi dan misi tersebut. Nah, selain itu didukung juga oleh pemimpin yang dapat melayani, terus belajar memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi, ya, yang dilakukannya, serta mengevaluasi tentang pelaksanaan kegiatan serta motivasi ya untuk karyawannya, untuk pegawainya. Nah, di sini kemampuan komunikasi adalah alat yang paling penting, ya, karena kalau komunikasi tidak baik dalam seorang pimpinan, pasti dalam melaksanakan, dalam memotivasi karyawan, serta bagaimana karyawannya mengikuti arahannya itu tidak jelas, ya. Melakukan pembinaan serta motivasi agar dapat meningkatkan kinerja dan semangat pegawainya juga memerlukan kemampuan komunikasi tentunya. Nah, kemampuan komunikasi, ya, perlu dikombinasikan dengan gaya kepemimpinan yang efektif sehingga dapat menciptakan suasana berorganisasi yang dapat memotivasi para pegawainya untuk memberikan kinerja terbaiknya, ya. Otomatis, ya. Jadi, nah, dalam organisasi, ya, seringkali dihadapkan ketidakpastian informasi yang bermuara pada sikap pegawai yang resisten terhadap organisasi itu. Salah satunya esensi fungsi komunikasi dalam organisasi adalah mengurangi ketidakpastian, ambiguitas, artinya keraguannya di dalamnya, kesulitan dan keterdugaan, maksud saya. Seperti yang dikatakan oleh Carwick, Stephen, and Litterjohn, ya, dia memetakan gagasan teoritik, ya, ini ke dalam tradisi sibernetika, di mana tradisi sibernetika itu sendiri adalah menentukan pada proses komunikasi, ya, meletakkan komunikasi sebagai dasar pengorganisasian manusia. Oke. Jadi organisasi-organisasi yang diberikan oleh teori dari
wake ya, wake statement tadi adalah semua informasi dalam organisasi bersifat sama-sama atau sifatnya ambigu ya, tidak jelas di dalamnya pada beberapa tingkatan, dan komunikasi dirancang untuk mengurangi ketidakpastian tersebut. Nah, dari uraian-uraian tersebut ya menunjukkan bahwasannya komunikasi itu sangat penting peranannya. Sehingga organisasi dengan segala teori yang ada dalamnya menjadi hal yang penting untuk dipelajari. Nah, komunikasi pun menjadi pusat fenomena dalam organisasi. Saat di dalam organisasi terjadi perubahan sistem, ya, komunikasi akan turut membangun dan memelihara tercapainya tujuan organisasi tersebut. Hal ini ditujukan dengan beberapa motivasi dan memberikan inspirasi di antara anggota organisasi tersebut. Ya. Hal ini juga dilakukan dengan memberikan motivasi dan memberikan inspirasi di antara anggota organisasi yang dapat meningkatkan inovasi sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Di dalam organisasi ya terdapat struktur yang berbeda-beda sih sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang dilakukan dan komunikasi pemegang peranan penting di dalamnya. Ya, jabatan-jabatan mereka kan juga berbeda-beda. Nah, maka oleh karena itu jenjang jabatan di antara karyawan dalam organisasi juga memerlukan kontrol yang melibatkan jejaring komunikasi baik secara formal maupun informal. Ya, oleh karena itulah komunikasi organisasi menjadi bagian tak terpisahkan dan setiap interaksi yang terjadi di organisasi. Dalam organisasi diperlukan peranan penting ya, peranan penting si pimpinan yang dapat menyusun strategi yang memiliki keterampilan untuk menjadikan organisasi itu menjadi fleksibel dan inovatif. Pemimpin yang kompeten serta dapat menjadi agen perubahan sekaligus teladan bagi para pegawainya sehingga mampu mendorong mereka untuk menjalankan organisasi tersebut. Ya, seseorang yang disebut pemimpin biasanya karena seseorang tersebut ya dia memiliki kemampuannya itu lebih, yang kemudian diangkat atau dituju sebagai orang yang dipercayakan untuk mengatur orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut. Ya, dari kata pemimpin itu kemudian muncullah istilah kepemimpinan yang didefinisikan oleh Robbins dan Coulter 2010 di halaman 146. Bahwasanya sih sebagai apa yang dilakukan oleh pemimpin yang menjadi proses memimpin sebuah kelompok ya dan mempengaruhi kelompok itu dalam mencapai tujuannya. Oke. Definisi kepemimpinan secara luas ya, menurut Rifai dan Mulyadi pada tahun 2010 di halaman 2, dia menjabarkan sebagai proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikutnya, pengorganisasiannya, dan pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran pemeliharaan hubungan, kerjasama dan kerja kelompok ya, perolehan dukungan dan kerjasama dari orang-orang di luar kelompok atau organisasi tersebut. Nah, di sini kepemimpinan ya diwujudkan melalui gaya kerja atau cara bekerja sama dengan orang lain secara konsisten, ya melalui bahasa yang diucapkan dan melalui tindakan-tindakan yang dilakukan sehingga membantu orang lain untuk memperoleh hasil yang telah diterapkan sebelumnya. Sehingga pada saat seorang pemimpin melakukan kombinasi antara bahasa dan tindakan yang dilakukannya menggambarkan suatu pola yang cukup konsisten di dalamnya ya, guna mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, hal ini menunjukkan bahwa pemimpin tersebut sedang melakukan suatu gaya kerja yang kemudian disebut dengan gaya kepemimpinan, yaitu menurut Peace dan Fowlis tahun 2006 di halaman 276 ya. Dalam Rifai dan Mulyadi 2010 42 juga dikatakan bahwasannya gaya kepemimpinan adalah perilaku dan strategi
ya sebagai hasil kombinasi dan filsafah keterampilan, sifat dan sikap yang sering diterapkan seorang pemimpin ketika dia mencoba mempengaruhi bawahannya. Oleh karena itu, pemimpin juga harus dapat melakukan berbagai usaha guna membangun sikap positif dari pegawainya, sehingga dapat mendukung dalam proses pencapaian tujuan organisasi tersebut. Ini ada tiga faktor yang dapat dilakukan oleh pemimpin untuk mengubah sikap pegawainya menurut Matterson tahun 2007 ya, halaman 89 sampai 90, di mana yang pertama itu faktornya adalah komunikator, di mana pegawai akan lebih mungkin mengubah sikap mereka menjadi lebih positif ya jika mereka mempercayai, menyukai dan mempersiapkan bahwa pimpinan memiliki berbagai kelebihan ya. Jika pemimpin tidak percaya, usahanya untuk mengubah sikap akan menjadi tidak berguna karena pegawai tidak akan meyakini atau menerima pesan dari pimpinannya itu. Nah, menyukai pimpinan dapat menjadi penyebab ya, perubahan sikap pegawainya. Karena mereka juga berusaha mengidentifikasikan dan mengadopsi sikap pimpinannya itu serta perilaku dari seseorang komunikator yang disukainya ya tentunya. Selain itu juga jika pegawai mempersepsikan pimpinannya sebagai seseorang yang memiliki berbagai kelebihan, akan mengarahkan pegawai menjadi lebih reseptif dalam mempengaruhi sikap mereka. Karena pimpinan yang hanya memiliki sedikit kelebihan, kurang dihormati oleh rekan kerjanya dan atasannya, sehingga mengubah sikap pegawainya akan menjadi lebih sulit. Nah, kedua itu pesan, ya. Faktor yang kedua itu adalah pesan. Di mana pesan di sini adalah meskipun pimpinan dipercaya, disukai dan dilihat yang memiliki kelebihan, pesan yang disampaikan juga harus jelas, dapat dipahami dan meyakinkan. Pimpinan hendaknya dapat mengirimkan pesan verbal maupun non-verbal yang persuasif ya dalam usaha mengubah sikap pegawainya. Nah, faktor yang ketiga ya mengubah ya sikap pegawai ya. Nah, tiga itu situasi ya, di mana situasi di sini adalah kemampuan pimpinan untuk mengubah sikap pegawainya. Juga itu tergantung pada situasi di mana usaha tersebut dilakukan. Ya. Salah satu faktor ya situasional yang dapat meningkatkan persuasi adalah pengalihan. Ya, misalnya supaya target penjualan peningkatan itu didorong dengan adanya peningkatan bonus akhir tahun, ya bonus akhir tahun bagi pegawainya yang berhasil mencapai target penjualan yang diterapkan. Nah, faktor situasional inilah yang juga dapat mendukung perubahan sikap pegawainya, ya, menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan sehingga dapat berdampak positif pada usaha pimpinan dalam mengubah sikap pegawainya. Ya. Nah, dari paparan tersebut ya, kita dapat melihat bahwa komunikasi dan kepemimpinan dalam organisasi menjadi hal yang tak dapat dipisahkan dalam kehidupan berorganisasi. Dia mengarah pada meningkatnya motivasi kerja para pegawainya. Ya, pemimpin yang memiliki kompetensi dalam berkomunikasi untuk menyampaikan pesan pada para pegawainya sehingga dapat mengendalikan situasi yang terjadi di organisasi tersebut ya, tentunya sangat diperlukan dalam rangka mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Ya, di sini ada pemimpin formal dan ada pemimpin informal, di mana pemimpin formal di sini adalah seseorang yang oleh organisasi tertentu dipilih oleh pemimpin berdasarkan keputusan dan pengangkatan resmi. Ya, jadi ada
dia diangkat langsung ya secara resmi ya untuk memegang suatu jabatan dalam struktur organisasi tersebut dengan segala hak dan kewajiban yang diberikan yang berkaitan dengannya. Jadi apa-apa saja haknya, apa-apa saja kewajibannya itu sudah tertera dalam bentuk formalitas di dalamnya untuk mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan pemimpin yang informal ya di sini adalah orang yang tidak mendapatkan pangkat formal ya. Jadi tidak ada pengangkatan resmi di dalamnya ya sebagai pemimpin, namun memiliki sejumlah kualitas yang unggul. Dia mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis perilaku suatu kelompoknya. Ya, di sini ya pemimpin dan gaya kepemimpinan itu bagi tiga ya. Ada yang bersifat gaya kepemimpinan autokratis ya, bersifat demokratis dan bersifat laissez-faire. Di mana gaya autokratis ini sifatnya seperti banyak kita lihat jumpai di militer ya. Jadi sifatnya dia merintahkan. Di mana gaya kepemimpinan autokratis ya dia lebih bersifat keputusan yang diambilnya langsung merupakan final ya. Pemimpin dengan gaya style autokratis ini menganggap semua bawahannya itu tidak mempunyai kemampuan dan keahlian serta selalu membutuhkan pendampingan dan contoh agar memastikan bawahan selalu patuh pada pimpinannya itu. Jadi dia sifatnya mendikte saja ya, mendikte tentang apa-apa saja tugas yang sudah dilaksanakan ya, bagaimana tugas harus selesaikan seperti itu. Jadi segala pembagian tugas dan tanggung jawab yang dipegang oleh si pemimpin yang otoriter ya tersebut, sedangkan para bawahan hanya melaksanakan tugas yang telah diberikan. Jadi segala keputusan itu ya merupakan sifatnya final yang autokratis ini ya, otoriter sifatnya. Ciri-ciri ya gaya kepemimpinan autokratis ini ya, semua kebijakannya ditentukan oleh pimpinan ya. Terus teknik dan langkah-langkah kegiatannya itu didikte ya oleh atasan setiap waktu, sehingga langkah-langkah yang akan datang selalu tidak pasti untuk tingkatan yang lebih luas. Akibatnya apa? Akibatnya banyak sih karyawan jadi takut ya. Takut mengenai tindakan-tindakan yang dilakukannya ya. Terus akibat dari rasa takut itu tersebut maka orang tidak berani ya, inisiatifnya seperti apa. Habis itu ada jiwa yang menjadi jiwa yang apatis ya, menunggu perintah. Jadi segala sesuatu itu harus tunggu perintah atasan. Karena gaya kepemimpinan otoratis ini tidak boleh menentang kebijakannya. Di mana kegiatan-kegiatan yang berlangsung adalah kegiatan teknis dan rutin yang sifat statis karena mengulangi sesuatu yang dianggap sudah benar. Selanjutnya itu gaya kepemimpinan demokratis atau disebut dengan leadership ya. Gaya kepemimpinan yang demokrasi ya. Pemimpin dengan style demokratis ini menghargai ya, sifatnya dia menghargai dan menganggap orang lain itu ada gitu ya. Dia menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi di dalamnya. Pemimpin dengan gaya style ini juga dia bertindak berdasarkan kepercayaan, integritas ya, kejujuran, respect ya. Gaya kepemimpinan demokrasi ini memotivasi bawahan agar terus mencapai kemampuan dan hasrat yang tinggi. Jadi ciri-ciri gaya demokrasi ini ya biasanya kebijakan itu terjadi pada kelompok diskusi. Dia membuka kelompok diskusi dalamnya dan keputusan itu diambil dengan musyawarah ya. Ikut sertakan anggota-anggotanya ya. Terus kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu selalu dalam tahap diskusi lah pokoknya. Serta dia lebih memperhatikan bawahannya, bagaimana sih dalam mencapai tujuan organisasi tersebut ya. Bagian tugas itu ditentukan oleh kelompoknya. Jadi
bukan dia sendiri, bukan atasan sendiri yang memberikan tugas kamu ini harus selesaikan ini, tidak boleh menentang ya, seperti otoriter yang tadi. Tapi demokrasi ini dia bersifat lebih terbuka, lebih sesuai dengan musyawarah lah ya. Jadi dia memberikan tugas pada anggota-anggotanya ya, seperti itu. Jadi anggotanya itu menjadi senang, gaya demokrasi seperti ini. Nah, selanjutnya itu gaya kepemimpinan laissez dan faire ya, laissez faire, di mana di sini ya itu berasal dari bahasa Prancis ya. Laissez ini berasal dari bahasa Prancis yang berhubungan dengan merkantilisme dan dipakai dalam bidang ekonomi dan politik sebagai sistem ekonomi yang berfungsi dengan baik saat tidak ada intervensi pemerintah. Laissez-faire ini dia gaya kepemimpinannya ini tidak ada komunikasi di dalamnya ya. Jadi gaya-gaya kepemimpinan ini bisa kita lihat ya, gaya kepemimpinan laissez-faire ini dia sama sekali tidak ada partisipasi dan dari pimpinan ya, dalam penentuan tugas ya, sehingga apa? Sehingga timbulnya kekacauan dalam pelaksanaan tugas ya, timbul kesimpang siuran kerja dan wewenangnya seperti apa, banyak ide-ide yang tidak tersalurkan, yang terlaksanakan ya, terus hasil kerjanya sulit dicapai secara maksimal ya, jadi seperti itu. Karena kalau kita lihat bahwasanya tipe gaya ini dia lebih seperti masa bodoh ya, cuek orangnya, sehingga komunikasinya itu tidak baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai motivasi, di mana motivasi di sini adalah hal yang banyak dibicarakan dalam komunikasi ya, manajemen dan kepemimpinan di dalamnya. Karena motivasi itu memiliki kaitan yang erat dengan hal-hal yang menyebabkan seseorang mencurahkan tenaganya, baik secara mental maupun secara fisik. Nah, untuk melakukan sesuatu pekerjaan ya, suatu pekerjaan. Nah, ada beberapa teori-teori motivasi ya. Di sini menurut teori hierarki Maslow ya, di mana kebutuhan itu berkembang dalam suatu urutan ya, ada tingkatan-tingkatan di dalamnya yang sudah saya sebutkan di materi sebelumnya, yaitu tentang hierarkis ya. Itu terdiri dari tentang kebutuhan fisiologis ya. Kebutuhan fisiologis itu apa? Kebutuhan yang sangat mendasar ya, seperti kebutuhan primer, ya, kebutuhan sekunder, tersier. Ketika fisiologis ini sudah terpenuhi, maka tingkatan selanjutnya adalah tentang keselamatan atau disebut dengan security di dalamnya. Apakah itu dalam bentuk asuransi ya, untuk masa depannya seperti itu. Terus rasa memiliki. Nah, rasa memiliki seperti apa? Memiliki pasangan ya, ataupun teman hidupnya ya. Selanjutnya ketika ini juga terpenuhi, maka ada satu penghargaan di dalamnya, ingin dihargai dalam hidupnya seperti itu. Dan selanjutnya itu aktualisasi diri ya, bagaimana dia dapat mengaktualisasi dirinya, yaitu tentang pencitraan ataupun seperti itulah ya. Sini dulu mengenai materi kita tentang kepemimpinan ya, gaya kepemimpinan ya, bagaimana mereka mengkomunikasikan gaya kepemimpinan mereka dengan bawahannya sehingga bawahannya itu menjadi motivasi ya, dan bagaimana mereka bagaimana si pemimpin motivasi karyawan itu agar karyawan itu menjadi lebih senang bekerja ya, lebih giat dalam bekerja seperti itu. Oke, ketemu lagi kita di minggu selanjutnya. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.